Assalamualaikum, ya Ustadz. Sebentar ya Ustadz, halo, cek suara cek, beri saya beberapa waktu untuk pembukaan. Jadi antum bisa mempersiapkan diri sekitar 5 menitan Ustadz. Sekitar 5 menit. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ya teman-teman. Ustadz kita sudah bergabung yang pertama kali Ustadz kita sudah bergabung. Jadi kami kasih waktu kepada Ustadz kita untuk mempersiapkan diri sekitar 5 menitan. Saya akan membuka acara ini dan juga sedikit akan menyampaikan tentang biodata beliau. Jadi kita tunggu sekitar semua peserta masuk. Kita akan mulai acaranya. Ahlan wa sahlan. Ya, pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini, pada malam bulan yang berbahagia ini, bulan yang mulia ini, di malam ini yang akan membawa acara ini adalah saya. Ya. Dan akan saya buka. Karena ustadznya sudah masuk, narasumbernya sudah masuk, pematerinya sudah masuk. Jadi kita akan mempercepat dikit acaranya. Beri saya waktu sebentar Ustadz untuk menjelaskan, membuka acara ini. Tapi sebelumnya saya akan cek apakah suara saya terdengar, apakah suara saya jernih atau ada macet-macet, ada kendala, tolong di komen. Tes. Gimana suaranya? Tolong di komen gimana suaranya. Apakah sudah sip suaranya? Kalau sudah sip, kita akan mulai acaranya. Gimana suaranya? Tolong di komen sebentar. Ahlan wa sahlan. Ya, makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menikmatin nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillah. Ya, makasih Feby ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ya, pada kesempatan hari ini yang akan membawa acara seminar berburu biaya siswa di Timur Tengah atau mencari biaya siswa untuk melanjutkan jenjang pembelajaran kita ke luar negeri. Dan telah kita lewatin 2 malam. Yang malam pertama alhamdulillah
kita telah menyaksikan seminar tentang di wilayah Arab Saudi, yakni Saudi. Dan di malam yang kedua telah kita saksikan juga seminar tentang beasiswa di Turki. Alhamdulillah, yang kedua acara itu dibawakan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Irfan. Dan pada malam hari ini, insya Allah saya akan bawa acara ini sampai seterusnya. Dan pada malam hari ini juga kita akan membahas tentang memburu beasiswa di Timur Tengah, yakni di Sudan. Dan adapun narasumber kita atau pemateri kita akan saya bacakan terlebih dahulu, yakni biodata beliau. Nama beliau adalah Habib Abdurrahman Izzuddin. Beliau dari Bandung, lahir di Bandung juga pada tanggal 8 November 1996 di Desa Warga Luyu, Kecamatan Anjasari, Kabupaten Bandung. Yaitu mungkin sedikit dari biodata beliau. Dan juga di sini saya akan membacakan tentang riwayat pembelajaran beliau. Adapun riwayat pembelajaran beliau atau pendidikan beliau yang ditempuh beliau adalah yang pertama SDN Banjarsari 7 2003 sampai 2009, dan ada dilanjutkan di MTS Persis Banjaran, MTS Persis Banjaran 2009 sampai 2012. Dan beliau melanjutkan ke MA di Bandung, yakni di Persis Benda Tasikmalaya di tahun 2019 dan 2015. Dan beliau melanjutkan pembelajaran atau pendidikan beliau di Ma'had, yakni di Ma'had Al-Imarat dan Setai Persis Bandung. Dan juga beliau menempuh pendidikan S1 di dalam Ma'had itu. Dan beliau melanjutkan setelah wisuda, setelah lulus di S1, beliau melanjutkan jenjang pendidikan beliau sampai sekarang di International University of America di Sudan. Ya, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang. Sedikit saya sampaikan pemateri kita, ustadz kita, padahal mulai awal sudah masuk. Tapi saya di sini akan membacakan di tengah perjalanan saya sudah menjelaskan, sudah membacakan biodata riwayat pendidikan beliau. Sebentar lagi ya, saya akan membacakan sedikit pengalaman organisasi beliau. Adapun pengalaman organisasi beliau di tahun 2013 sampai 2014 di bidang pendidikan dan dakwah pimpinan. Setelah itu pengalaman organisasi beliau di tahun 2017 di Bandung di Speleological Activities, dan dilanjutkan juga di tahun 2019 2021 di Koordinator Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PPI Sudan, yakni BPS DMK PPI Sudan. Dan di tahun 2019-2020 di pengalaman organisasi beliau, yakni di Komisi Sosial dan Budaya PPI Dunia. Subhanallah. Dan di tahun 2020 juga, di tahun 2020 sampai 2021 beliau menjadi wakil ketua PPI Sudan. Dan di 2020 sampai 2021 beliau menjadi anggota Komisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air PPI Dunia. Dan di tahun ini alhamdulillah beliau menjadi pimpinan PPI Sudan. Ya, mungkin langsung saja, nggak panjang lebar, saya akan mengundang pemateri atau narasumber kita yang dari tadi
beliau sudah masuk, awal pertama kali sudah masuk. Subhanallah. Dan saya sudah minta juga untuk menunggu. Ya khair. Ya kita coba mengundang beliau. Semoga nggak ada halangannya, teman-teman. Semoga beliau di sana sinyalnya kuat. Kita juga bisa menikmatin penjelasan dan pencerahan dan kisah atau cerita pengalaman beliau sampai sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya kita coba lagi. Bentar ya, ada kendala sedikit. Tolong maklumin ada kendala sedikit. Saya akan hubungin dulu. Maaf ya teman-teman, ada kendala sedikit. Mungkin dengan aplikasinya kurang diupdate. Ya. Amin. Ditunggu sebentar ya teman-teman, ada kendala sedikit. Ya, salam. Ya, bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garut, ya, Marhaban. Ya, kita sudah mencoba menghubungin beliau dan alhamdulillah sudah diundang. Sudah masuk. Kita menunggu sebentar ya, teman-teman. Dan maaf tadi ada kendala sedikit, mungkin jaringan atau aplikasi yang kurang diupdate. Bismillah. Ya, sambil menunggu diterimanya undangan kita, dipersilakan perkenalan dari mana aja nih. Tadi ada yang dari Garut. Ya, mungkin ada kendala ya. Bentar ya, saya undang lagi. Bismillah. Bentar ya kawan-kawan. Mungkin ada kendala.
Ya, selamat datang di acara kita seminar berburu beasiswa di Timur Tengah. Yang akan kita bahas malam ini adalah di bagian wilayah Sudan. Kita tunggu sebentar lagi ya, ada kendala. Maaf ya teman-teman, harap bersabar sedikit. Ya, dari Bogor, Bandung. Khairunisa. Kayaknya ada kendala sedikit ya kawan-kawan. Kita coba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ازيكم ازيكم كيف حالك Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Gimana Ustaz? Apakah di sana jaringannya kuat atau tidak? Ada kendala apa? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Boleh tahu sekarang antum di mana Ustaz? Di Sudan? Di mana? Sekarang antum di mana Ustaz? Sekarang saya kebetulan di ibu kota Khartoum ya, di ibu kota Sudan, tepatnya di kota Khartoum. Oh. Karena memang kampus saya kebetulan di Khartoum juga. Oh. Maaf ya Ustaz, tadi ada kendala sedikit. Mungkin di acara ini kita akan banyak bertanya tentang masalah berburu beasiswa ke Timur Tengah. Yakni yang kita bahas malam ini adalah berburu beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan, jenjang pendidikan di Sudan. Ya mungkin sebelumnya antum bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan diri sedikit ya, nggak apa-apa Ustaz. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari GPB Al-Quran yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing-sharing ya. Kalau seminar seperti terlalu formal ya, kita sharing-sharing saja nanti mau sharing ya. Dan tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan ya. Profil saya cukup lengkap. Perkenalkan, nama saya Habib Abdurrahman Izzuddin, asal Bandung. Sekarang studi S1 di International University of Africa Sudan. Walaupun sebelumnya di Indonesia saya sempat kuliah, cuma hanya sampai 2 tahun. Alhamdulillah di pertengahan itu mendapat beasiswa Sudan, seperti itu. Tahun 2017 saya ke Sudan. Iya, seperti itu. Ya mungkin langsung saja saya akan bertanya kepada antum Ustaz tentang cerita atau latar belakang antum sampai bisa belajar ke Sudan Ustaz. Mungkin antum bisa cerita, sharing-sharing gimana caranya antum bisa sampai ke sana, dengan cara apa, prosesnya kayak apa. Mungkin antum bisa sharing ke kami. Ya itu Ustaz. Ini cukup unik juga ya, ketika kalau melihat dulu kenapa saya ke Sudan. Iya. Karena awalnya sebenarnya saya daftar ke Madinah. Ya seperti teman-teman di pondok lah, pasti ketika mau ke Timur Tengah salah satu tujuannya kalau tidak Madinah paling Mesir, seperti itu. Iya, Mesir. Cuman qadarullah setelah lulus di pondok masih belum keluar kabul, tiba-tiba salah satu asatiz mengontak saya untuk daftar ke Sudan. Kebetulan dulu melalui jalur MOU Ormas dari Persis. Alhamdulillah kurang lebih 1 tahun
2017 keterima di Sudan, seperti itu sih. Iya. Mungkin antum bisa ceritakan prosesnya, antum kayak daftarnya di mana, mencari informasi dari mana, dapat link Sudannya dari mana. Mungkin antum bisa sharing-sharing, ya kita ambil santai aja lah, kayak seminar banget, kayak Ya, untuk sharing-sharing dulu. Informasi studi di Sudan cukup banyak ya, selain melalui Kementerian Agama yang biasa tiap tahun ada, namun kebetulan untuk tahun ini ke Sudan sendiri yang melalui Kementerian Agama tidak ada. Setelah melihat informasi dan konfirmasi pihak Kemenag, untuk tes Kemenag hanya ke tahun ini ke Mesir dan Maroko. Adapun ke Sudan tahun ini kemungkinan tidak ada seperti itu. Dan memang selain melalui jalur Kemenag, ada juga melalui jalur-jalur yang lain seperti MOU lembaga lain. Apakah itu MOU dari pondok ataupun ormas, seperti kalau ormas di sini yang mempunyai MOU itu seperti PCI NU Sudan, PCI Muhammadiyah, kemudian DPLN Wahdah Islamiyah, dan juga kalau dari pondok-pondok seperti ada IKPM, KPM Gontor, kemudian ada Darul Najah dan lain-lain seperti itu. Untuk jalurnya sebenarnya untuk informasi untuk saat ini sangat mudah ya aksesnya, tinggal buka HP, cari informasi, insya Allah ada seperti itu. Untuk informasi link ya. Cuma memang untuk tahun ini karena memang kondisi COVID dan juga kondisi Sudan pasca revolusi kemarin, memang untuk saat ini masih belum seluas sebelumnya terkait informasi beasiswa. Seperti itu deh. Mungkin kan Ustadz, dari peserta kita yang ada di sini pasti mempunyai keinginan besar untuk mendapatkan biaya siswa, untuk mendapatkan biaya siswa untuk menuju ke Sudan. Apakah antum ada pengalaman atau punya cerita atau informasi bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa untuk menuju ke Sudan tersebut? Memang rata-rata yang studi ke sini mayoritas beasiswa. Iya, maksud saya kayak beasiswa gitu. Dari kampus. Iya. Dari kampus. Beasiswanya itu kalau di Sudan itu hanya beasiswa studi. Jadi selama studi juga dia sudah termasuk biaya makan dan asrama, itu yang beasiswa studinya. Tapi untuk biaya hidup itu tidak ada, jadi biaya hidup hanya masing-masing. Nah kemudian sebelum itu mungkin persyaratan apa saja sih biasanya yang persyaratan untuk studi ke Sudan? Ya seperti persyaratan ke negara lainnya. Yang pertama untuk S1 tentunya ijazah SMA atau aliyah atau yang sederajat, dan juga tentunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian seperti transkrip nilai dan paspor, visa, paspor atau akte kelahiran, dan juga biasanya ada surat keterangan sehat dan juga SKCK seperti itu sih. Yang penting itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan biasanya pendaftaran itu setahun sekali kalau normalnya ya. Cuman karena memang sekarang kondisinya masih seperti ini, masih belum ada kejelasan seperti itu. Mungkin Ustadz, dari kebanyakan kita di sini paling mempunyai kendala, kita sudah mendaftar, sudah sekian data kita sudah mempersiapkan, sudah kita ajukan. Mungkin banyak dari kita itu belum diterima, malah kita menunggunya tuh sekian lamanya, kita menunggu belum ada ajuan dari pihak sana ke kita. Mungkin antum bisa jelaskan itu kenapa atau gimana Ustaz? Kalau di kampus kami yang ini rata-rata karena yang daftar itu ke kampus internasional University of Africa, memang ini ijroatnya atau prosesnya memang cukup lama dan memang butuh kesabaran yang lebih.
Sehingga memang teman-teman juga harus mempersiapkan planning-planning lain dalam mempersiapkan ini, karena ya perlu dimaklumi juga dengan kondisi Sudan saat ini, dan juga semakin banyaknya peminat yang ke Sudan, ya otomatis prosesnya pun pasti akan terus yang penting yaitu sabar saja, karena memang sampai saat ini untuk informasi data mahasiswa yang keterima masih belum keluar. Oh iya, mungkin. Kami pun yang di sini masih teman-teman pun masih banyak menunggu ya. Banyak berdoa, yang terpenting itu sih, dan juga sabar saja. Insya Allah kalau memang sudah rezekinya, kalau memang sudah waktunya, insya Allah akan diterima. Oke. Mungkin antum bisa juga menjelaskan atau menceritakan keutamaan kuliah di Sudan, Ustaz. Keutamaan kuliah di sana dibandingkan kuliah di tempat lain, Ustaz. Mungkin antum ada bahan apa yang bisa disampaikan ke kami, atau keutamaan apa antum kuliah di situ dibandingkan kuliah di tempat lain, Ustaz. Yakni di Sudan itu. Untuk di Sudan sendiri memang terkenal dengan bahasa Arabnya ya. Ya, bahasa Arab yang mendekati fusha. Ini memang menjadi salah satu destinasi buat melanjutkan studi seperti itu. Jadi kan kalau memang mau belajar bahasa Arab ya ke tempatnya langsung itu lebih baik. Jadi, namun itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau untuk berkembang atau hanya diam saja ketika sudah tidak sedikit juga teman-teman yang datang ke sini tapi ya maksudnya tidak memaksimalkan kesempatan itu. Dan juga mungkin dalam fikih di sini tidak dipatok harus mazhab ini, walaupun memang di Sudan sendiri mazhabnya Maliki, tapi ada juga teman-teman mahasiswa yang belajar mazhab Syafi'i. Dalam beribadah pun di sini tidak memandang si A mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan seterusnya, itu dipersilakan kepada masing-masing. Dan memang masyayikh di sini pun memahami ketika ada mahasiswa dari Indonesia ataupun Malaysia, berarti mazhabnya Syafi'i seperti itu. Dan itu kita bebas untuk memilih sih ketika belajar ke masyayikh yang mana, seperti itu. Mungkin antum bisa terangkan atau sebutkan bidang-bidang apa aja, bidang studi apa aja yang diterapkan di kuliah, yakni di Sudan tersebut, Ustaz. Bidang studi apa aja? Untuk bidang studi memang untuk mayoritas orang Indonesia ya, rata-rata di Fakultas Studi Islam atau Dirosat Islamnya, dan juga syariah, itu yang mendominasi. Tapi ada juga yang studi di linguistik, kemudian adab, di Fakultas Al-Quran gitu. Cuman ya itu untuk kebanyakan teman-teman di sini rata-rata di Fakultas Dirosat Islamiyah dan juga syariah seperti itu. Ya ada juga memang yang keterima di umum seperti itu. Ini hanya sebagian kecil. Mungkin antum ada cara, tips atau trik untuk kita bisa diterima di sana, Ustaz? Mungkin antum ada cara yang recommended lah untuk bisa diterima di situ. Kan kita dalam tema ini kan kita menuju untuk berburu beasiswa, yakni di Timur Tengah, yang kita bahas sekarang di Sudan. Mungkin antum ada cara atau tips untuk pasti kita diterima di situ, Ustaz, di Sudan tersebut. Mungkin antum ada caranya. Selain tadi ikhtiar dalam proses melengkapi berkas, tentunya yang pertama kita luruskan niat. Kita misalkan mau ke Sudan mau ngapain? Apakah aja sebatas mau yang penting kuliah di luar negeri atau apa? Itu niat yang pertama itu ya. Luruskan kembali niat kita di Sudan mau apa. Kemudian tentunya doa dari orang tua
sangat sangat rutin ya. Iya, ada orang tua. Selain tadi selain tadi berkas, kemudian tadi niat, tentunya orang tua, karena memang tidak dapat dipungkiri yang berminat kuliah ke Timur Tengah, baik Sudan ataupun yang lain itu banyak banget. Makanya gitu, kuncinya selain tadi ikhtiar yang tadi adalah doanya yang harus kencang seperti itu. Iya. Seperti itu sih. Selain ya lagi-lagi ini ya, kita tinggal mengandalkan setelah ikhtiar kita maksimal ya kita tinggal tawakal, seperti itu kan. Kuncinya. Dan memang untuk kesudah sendiri tidak ada tes tulis ya, kecuali yang jalur kemenang. Kalau melalui MOU tadi seperti pondok pesantren ataupun ormas atau lembaga lain, memang hanya tinggal mengirimkan administrasi yang tadi, persyaratan berkas-berkas, tidak ada tanpa tes. Cuma nanti ketika sudah keluar kabul atau tanda keterima kita, nanti di kampus itu akan ada muayanah atau interview, yang mana interview ini akan menentukan apakah kita akan langsung masuk kuliah atau ke Mahad Lughah dulu atau persiapan bahasa dulu. Nah itu nanti di tahap muayanah ketika nanti kita sudah datang ke Sudan, seperti itu. Oh ya, mungkin informasi untuk beasiswa, kalau biasanya kita angkatan saya beasiswa pendidikan masih full, maksudnya studi dan juga asrama. Tapi untuk kebijakan kampus sekarang, karena dengan kondisi tadi yang di awal sudah saya sebutkan pasca revolusi tahun 2019, akhirnya kalau tidak salah tahun ini pihak kampus mengeluarkan kebijakan untuk beasiswa untuk saat ini tidak full. Kalau tidak salah paling banyak itu 50-60% beasiswanya, seperti itu. Mungkin saya lupa ya menjelaskan tentang sesi kita di sini. Ya, sesi kita kan pertama itu 30 menit untuk penjelasan dari antum dan 30 menit untuk tanya jawab dari peserta kita. Ya, mungkin ada pertanyaan yang ingin dijawab, yang ingin dipertanyakan kepada Ustadz dari peserta langsung. Ya, mungkin antum bisa menjelaskan informasi-informasi apa aja yang sudah antum siapkan tapi belum antum ajukan, belum antum jelaskan ke sini, Ustaz. Mungkin antum bisa jelaskan apa itu? Kayak apa, paling tentang cara-cara untuk mendapat beasiswa atau apa bahan-bahan apa aja yang kita akan kumpulkan. Yang sering saya dengar itu, kita harus menyiapkan minimal 2 juz kita menghafal, atau kita harus mahir, harus bisa juga bahasa Arab, baru kita bisa diterima di kampus yang ada di Sudan. Menurut antum kayak apa, Ustaz? Oh ya, untuk tadi betul ya, terkait persyaratan tadi hafalan ataupun bahasa, sebenarnya itu tidak menjadi syarat mutlak di sini. Karena memang ada juga yang datang ke sini memang benar-benar dari nol. Dari nol. Makanya rata-rata juga ada yang masuk dulu persiapan bahasa 1 tahun. Adapun untuk hafalan emang tidak mutlak ya, maksudnya harus minimal 2 juz, tapi itu menjadi pegangan juga bagi kita. Masa sih kita nggak punya pegangan seperti itu. Nah, adapun untuk yang di Fakultas Al-Quran memang kalau tidak salah ada persyaratan khusus hafal 30 juz, seperti itu. Oh, syaratnya 30 juz, Ustaz ya? Iya, itu yang fakultas Al-Quran. Tahfiz ya, Ustaz ya? Iya, yang Fakultas Al-Quran itu. Mungkin juga di peserta kita paling mayoritas di peserta kita ini paling banyak akhwat, perempuan. Oh iya. Kayak apa caranya tuh? Ini paling banyak kendala perempuan yang ingin melanjutkan studi
ke Sudan tapi tidak bisa, Ustaz. Itu apa yang harus disiapkan? Ya. Berkas-berkasnya atau apa, Ustaz? Bisa antum jelaskan? Ya. Untuk teman-teman yang akhwat sih tidak, persyaratan tidak berbeda, sama saja. Karena di sini pun banyak juga teman-teman yang putri yang studi di sini. Per database PPI Sudan kemarin per bulan Maret kalau tidak salah, kurang lebih ada mahasiswi di Indonesia yang ada di Sudan itu berjumlah sekira 300 orang, dan sisanya putra. Yang terdata itu ada totalnya 1080 orang yang terdata di database PPI Sudan. Dan Maret seperti itu. Persyaratannya untuk peserta sama saja sih, tidak ada perbedaan untuk berkas ya. Seperti ijazah tadi, ijazah SMA, kalau yang mau S1, kemudian yang mau pasca sarjana S2 berarti tentunya ijazah S1 dan S2 untuk yang doktoral seperti itu. Dan tadi kan saya ulangi lagi, ada transkrip nilai, paspor, visa. Nah, untuk ijazah dan transkrip nilai tentunya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seperti itu. Yang kita telah saksikan di acara kita yang kemarin malam, yang di Saudi itu, untuk banat atau untuk akhwat, untuk perempuan itu diharuskan membawa mahram, Ustaz, atau pendamping. Nah, apakah di Sudan itu memerlukan juga, Ustaz? Kalau di sini tidak ada persyaratan khusus seperti itu, tapi mungkin ahsannya seperti itu. Tapi tidak untuk dari persyaratan kampus tidak ada sih. Mungkin dari peserta ada yang bertanya, Kakak bisa kasih tahu beberapa link yang bisa kami cek tentang pendidikan di Sudan. Ini ada yang di bawahnya. Mungkin nanti bisa beritahu kami. Jadi untuk link ya, ada tadi melalui Kemenag. Cuman tahun ini ketika kami konfirmasi untuk Sudan tidak ada jalur Kemenag. Kemudian jalur MOU ini banyak sekali lembaga, seperti lembaga Ormas, ada PCINU Sudan, kemudian PCI Muhammadiyah, kemudian DPLN Wahdah Islamiyah, dan lain-lain. Kemudian ada informasi MOU pondok, biasanya ada IKPM Gontor, kemudian Darun Najah, KMF, kemudian apalagi ya, banyak. Mungkin nanti bisa dikunjungi saja ke web PPI Sudan. Di situ ada informasi baik kegiatan teman-teman mahasiswa, dan juga di situ ada buku panduan belajar di Sudan. Walaupun ini belum update informasi terkait biayanya, karena memang sampai untuk biaya untuk biaya sendiri, karena di Sudan sendiri saat ini mengalami inflasi yang cukup tinggi, sehingga biaya yang ada itu masih belum update. Itu update terakhir itu per 19/2020. Nah, untuk webnya bisa diklik sudan.ppi.id. Seperti itu. Baik. Mungkin antum juga bisa menyebutkan atau menjelaskan berapa kampus atau fakultas yang ada di Sudan, Ustaz? Untuk kampus ya, kita berbicara yang kampus yang bisa kita kunjungin, yang bisa kita untuk berkuliah di situ, Ustaz. Ya, ada beberapa kampus yang mana teman-teman mahasiswa Indonesia yang studi. Memang yang pertama yang paling banyak itu di International University of Africa, tepatnya itu di ibu kota Khartoum, di ibu kota Sudan. Ini memang menjadi kebanyakan teman-teman yang MOU itu ke sini, ke jalur kampus IUA, termasuk saya, dan termasuk Kemenag pun kabulnya ke kampus ini. Dan memang sekali lagi untuk
di IUA sendiri tadi untuk Kemenag tahun ini kemungkinan tidak ada setelah kami konfirmasi. Nah, untuk di kampus ini rata-rata teman-teman yang kuliah itu di Fakultas Firasat Islamnya, studi Islam, kemudian di Fakultas Syariah, ada Fakultas Adab, ada juga Fakultas Al-Quran, kemudian ada Fakultas Linguistik, yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada juga Jamiah Al-Quranul Karim. Ada juga beberapa teman-teman di sana. Ini di daerah Omdurman, jadi salah satu provinsi ataupun kota di Sudan. Ada juga di Khartoum International Institute for Arab. Nah, ini kampus khusus bahasa Arab. Jadi yang teman-teman yang mau fokus di bahasa Arab, ini di salah satu kampusnya. Rata-rata yang studi di sini adalah teman-teman dari pascasarjana yang S2. Biasanya itu melalui MOU antara KBRI dengan pihak kampus. Dan tahun ini sudah keluar itu kabulnya, kurang lebih biasanya ada 5 orang kuota untuk studi kifal di kampus ini yang pascasarjana seperti itu. Kemudian ada juga Omdurman Islamic University. Ini salah satu kampus yang menjadi salah satu kampus yang diminati teman-teman di Sudan. Ini adalah salah satu kampus yang kemarin Ustadz Abdul Somad studi gitu di Omdurman Islamic University. Di sini ada juga Fakultas Usuluddin. Rata-rata di sini karena notabene adalah santri dan juga lain-lain, makanya lebih ke fokus ke studi agama seperti itu, atau jurusan Islamnya. Kemudian ada juga yang University of Khartoum, ini kan salah satu kampus tertua di Sudan. Yang saya tahu yang kuliah di sini adalah ada doktoral MOU kerjasama antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Mahkamah Agung seperti itu, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ada juga kampus El Nilen University, kemudian Jazira itu di provinsi Jazira, kurang lebih 8 jam dari Khartoum. Juga ada Senar dan juga Zain. Cuma ya itu mayoritas yang kuliah itu di Jamiah Al-Quran Karim, kemudian di Omdurman dan juga International University of Africa. Dan untuk persyaratannya semuanya relatif sama, tidak ada yang berbeda seperti itu. Untuk berkas-berkas. Di kampus tersebut, Ustadz, apakah khusus buat laki atau buat laki-laki atau buat perempuan, atau emang digabung, atau ada yang khusus perempuan atau buat khusus laki-laki, apakah ada di situ? Untuk studi ya, kalau ambil contoh di IUA di kampus saya sekarang studi, memang dipisah antara gedung Ikhwan dan gedung Akhwat. Jadi ada khusus gedung kampus khusus Ikhwan dan juga ada kampus untuk Akhwat. Tapi terkadang memang ada di salah satu mata kuliah yang digabung seperti itu. Dan untuk di UA sendiri sistem kuliahnya sistem blok. Kemudian dan ujiannya pun elektronik gitu. Sudah elektronik, jadi tinggal ngeklik saja. Berbeda dengan mungkin teman-teman yang lain di kampus yang lain masih manual seperti di Indo, tulis tangan. Itu menjadi apa ya? Ada kelebihan dan kekurangan sih seperti itu. Karena memang di UA sendiri karena mayoritas paling banyak, dan di kampus UA sendiri memang rata-rata orang-orang asing, hanya beberapa persen orang-orang Sudannya, baik
dari Afrika, kemudian baik di Asia seperti itu. Mayoritasnya di IUA seperti itu. Jadi juga saya tadi ada melihat tentang pertanyaan apakah kita membawa mahram kita ke sana yang buat buat apa akhwat buat perempuannya itu yang kepastiannya itu kita emang tidak dikasih peraturan khusus itu nggak mutlak kan Ustaz, nggak mutlak ya. Berarti kita buat yang akhwat kalau mau menuju ke sana bisa tanpa pembimbing atau tanpa mahramnya bisa juga Ustaz ya. Iya. Ya mungkin dari peserta bisa ditanyakan apa yang ingin ditanyakan lagi. Ya mungkin antum kalau ada informasi lagi tentang cara atau tips untuk berburu beasiswa ke Sudan itu antum kalau ada informasi minta tolong disampaikan lagi gitu. Yang penting kan kita harus pintar-pintar nyari informasi, apalagi sekarang era digital ya, pasti era digital. Kita tinggal mau ngeklik aja banyak tuh informasi muncul. Nah, untuk di Sudan tadi saya ulangi lagi ada beberapa kampus. Jadi kalau mayoritas di International University of Africa, kemudian di Universitas Islam Omdurman, alumni itu ada UAS, kemudian Jamiah Quran di Omdurman juga. Untuk MOU-nya ada beberapa jalur ya, jalur Ormas, ada PCI NU Sudan, kemudian ada PCI Muhammadiyah Sudan, ada DPLN Wahda Islamiyah, kemudian ada PCI Persis, kemudian ada juga teman-teman alma mater seperti pondok, ada IKPM Gontor Sudan, kemudian ada Darun Najah, kemudian ada juga Al-Ikhlas, juga ada teman-teman dari jalur Aroyah, biasanya ada MOU juga, kemudian teman-teman dari Al-Irsyad seperti itu. Untuk untuk informasi MOU kampus. Dan tadi untuk informasi tentang buku panduan ada di web PPI Sudan, nama webnya sudan.ppi.id. Silahkan bisa dikunjungi. Situ juga ada informasi perihal kegiatan teman-teman Indonesia yang di Sudan, kemudian juga tentang buku panduan. Atau bisa kunjungi juga Instagramnya PPI Sudan seperti itu. Oh, ya, taib Ustaz. Mungkin dari pertanyaan peserta ini menuju tentang pengalaman antum ya Ustaz ya, yang saya baca di sini kesulitan apa yang dihadapin. Mungkin antum bisa sekali lagi menceritakan pengalaman antum yang sangat yang detail sampai antum bisa ke Sudan. Mungkin antum bisa menceritakan pengalaman antum selama antum dari Indonesia ke Sudan Ustaz. Ini yang paling mainstream adalah perbedaan budaya. Ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri ya. Baik tidak hanya ke Sudan, mau ketika kita berada di luar negeri pasti perbedaan budaya ini menjadi menjadi kendala pertama. Apalagi di Indonesia, dari cuaca saja berbeda ya. Cuaca di Indonesia iklim tropis, di sini ketika di Sudan luar biasa dengan perbedaan waktu yang cukup lama, 5 jam antara Sudan dan Indonesia. Cuacanya cukup beda jauh ketika kita di Indo. Di sini ada beberapa musim, ada musim panas, kemudian musim dingin, dan kadang juga ada hujan. Ketika musim panas itu puncaknya itu ketika Ramadan sekarang ya, bulan Ramadan misalnya itu mencapai puncaknya bahkan sampai 47 ataupun 40 derajat ketika musim panas. Adapun musim dingin bisa mencapai 8 derajat seperti itu. Itu sih untuk budaya. Kemudian dan makanan ya. Iya, makanan. Pasti juga berbeda. Ketika di Indo makanan pokok itu nasi, di sini makanan pokok itu roti. Gandum setia. Iya betul. Gandum. Iya.
Ini memang di sini tidak perlu khawatir ketika teman-teman ke sini. Sekarang sudah banyak teman-teman mahasiswa yang merintis usaha khususnya di kuliner. Kalau dulu memang agak susah ketika ingin apa ya, makan makanan Indonesia, tapi sekarang sudah mulai banyak usaha-usaha teman-teman dari kuliner ini. Kalau dulu hanya mengandalkan dari kegiatan KBRI ketika Idul Fitri, tapi sekarang banyak juga teman-teman yang membuka usaha ya kuliner khususnya. Jadi tidak terlalu khawatir lah ketika rindu masakan Indonesia. Tapi kadang-kadang memang di sini pun karena ada juga yang luar yang tidak punya beasiswa itu rata-rata tinggal di nyewa rumah. Memang kami pun gitu. Ya mungkin ada kendala sedikit sinyalnya, mungkin antum bisa ulangi sedikit tadi apa tentang kuliner tadi Ustaz. Ya, untuk kuliner untuk tidak usah khawatir dengan yang rindu dengan masakan Indonesia, karena memang di sini pun teman-teman mahasiswa banyak juga yang beri sampingan untuk di bisnis kuliner. Memang untuk keunikan kuliner di sini selain tadi roti, kemudian ada full itu kacang yang direbus, kemudian ada adas, biji tanaman adas ya, kemudian ada saya itu daging kambing potong-potong kecil, seperti itu. Ada asidah dan lain-lain seperti itu. Itu tentang untuk makanan. Ya. Kalau untuk pembelajaran Ustaz, untuk studi, antum merintis mulai Indonesia atau merintis mulai awal, antum apa pengalaman antum mulai Indonesia ke Sudan itu kayak apa perjalanannya Ustaz? Prosesnya itu kayak apa antum alami? Untuk saya karena sebetulnya juga sebelum sini tadi kuliah dulu di Mahad Imarat, alhamdulillah setidaknya saya punya bekal. Sehingga ketika datang ke sini tidak terlalu kewalahan. Punya basic lah. Walaupun itu tidak menjadi keharusan, karena memang di sini juga banyak teman-teman yang datang ke sini mulainya dari nol gitu. Ini banyak juga yang kuliahnya di persiapan bahasa dulu atau di Mahad dulu. Tapi ya itu minimal kalau kita sudah punya basic ya kita lebih leluasa gitu dalam benar studi sudah. Gitu sih. Ya mungkin yang sekarang antum ambil apa fakultasnya, apa bidangnya yang antum ambil sekarang, yang antum alami kesulitan tuh apanya Ustaz dari pengalaman antum pertama kali di Sudan itu? Mungkin awal-awal karena bahasa ya. Kalau dulu kan kalau di sekolah belajar bahasa itu kayak Ismi, Habib, Ana, Amsi, ila masjid. Tapi kan kalau kita ketika bercengkrama langsung dengan orang Sudan tidak seperti itu, dengan penutur aslinya. Terus kan lebih cepat. Cuma itu sih belajar kita lebih banyak mendengar gitu. Istimak kita juga terpacu gitu. Oh iya betul. Itu sih. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya enjoy juga seperti itu. Masih rata-rata mungkin dari awal itu ya kendala bahasa. Walaupun memang kita punya basic, tapi cara tutur kata masyarakat sini kan tidak seperti kita ketika belajar di kelas lah, pasti beda. Gitu. Mungkin pertama-tama yang kita alami kesulitan itu bahasa Ustaz ya, perbedaan bahasa. Ya, mungkin itu. Tapi insya Allah kalau kita punya basic pasti paham sih. Sedikit-sedikit paham. Ya mungkin peserta yang ada yang ingin ditanyakan, yang penting ya dibawa santai aja setelah kita relaks.
bisa bercerita-cerita pengalaman antum selama di Sudan gitu Ustaz. Untuk saya sendiri di fakultas saya di fakultas studi Islam atau jurusan Islamnya, konsentrasinya di akidah dan pemikiran Islam seperti itu. Ada juga teman-teman yang di tafsir, yang di hadis, tadi ada adab ataupun bahasa Arab, ada juga seperti itu. Macam-macam sih gitu. Ya, Ustaz. Antum masih kuliah, Ustaz? Gimana? Antum masih kuliah di situ, Ustaz? Apa sudah lulus? Apa masih kuliah? Saya masih kuliah sekarang, alhamdulillah masuk tahun akhir. Walaupun yang kemarin terkendala libur yang cukup lama, ketika COVID, kemudian libur kemarin ada revolusi kondisi sosial politik ya di sini. Kemudian telat 1-2 semester kemarin, sehingga sekarang baru masuk tahun akhir. Mudah-mudahan dilancarkan studi kami, bukan hanya saya, amin. Juga, karena memang sampai saat ini masih libur. Baru dapat informasi katanya tanggal 23 mulai proses studi lagi. Seperti itu. Untuk peserta, kalau ingin ditanyakan aja, mumpung ada ustadznya di sini. Dan mungkin antum bisa jelaskan juga Ustadz tentang melanjutkan pembelajaran ke S2, Ustadz, S2 yang ada di Sudan. Mungkin antum bisa menjelaskan kampusnya atau fakultasnya yang bisa kita ambil di situ. Untuk yang tadi untuk yang S2 biasanya tidak beda jauh kalau melihat teman-teman yang di sini rata-rata yang bahasa Arab, karena memang lagi-lagi sesuai sudah itu terkenal dengan bahasa Arabnya. Tapi ada juga teman-teman yang pasca sarjana yang jurusannya tafsir, kemudian hadis, itu sih yang mayoritas seperti itu. Kalau tidak tadi di studi Islam, di syariah dan juga bahasa Arab, gitu sih untuk yang pasca sarjana. Dan persyaratannya pun tidak terlalu beda jauh seperti yang S1, hanya ada tambahan ijazah S2 atau S1 seperti itu sih. Apakah antum mau lanjut ke S2, Ustaz? Apakah untuk saat ini? Oh, antum sekarang kuliah S2 antum sekarang? Masih S1. S1. Oh. Iya. Antum mau melanjutkan lagi ke S2, Ustaz? Rencana seperti itu, tapi kita lihat dulu kondisi. Ini ada yang nanya, ada yang untuk bahasa, untuk bahasa di Sudan sendiri memang ketika studi kalau di kampus memang pakai Fusha. Iya, Fusha, benar. Fusha ya, untuk penuturan bahasa ketika di kelas. Cuma ketika berbaur dengan masyarakat yaitu menggunakan bahasa Dariji atau Amia. Tapi ya Amianya tidak berbeda jauh, maksudnya ya tidak terlalu jauh dengan bahasa Fusha. Makanya terkenal dengan bahasa Arab itu karena memang paling mendekati dengan bahasa Fusha. Insyaallah. Nah, ini juga ada Ustaz pertanyaan dari peserta, apakah ada batasan umur, Ustaz? Batasan umur untuk studi di Sudan, Ustaz? Setahu saya tidak ada, bahkan saya sendiri di kelas ada yang umurnya sudah 30 tahun, bahkan sudah putra yang teman-teman saya yang di Afrika seperti itu. Jangan yang kita banyak yang kita banyak mengetahui itu kalau sudah kita
setelah lulus dari pondok atau dari sekolah SMK, SMA, udah melewatin 2 tahun kita bisa dikatakan nganggur, baru kita mendaftar lagi ke fakultas atau kampus itu kebanyakan tuh banyak yang ditolak, Ustaz. Soalnya kita sudah melewatin batas umur. Kalau di Sudan tidak ada aturan kayak gitu, Ustaz, ya? Kalau di sini tidak ada. Ya, itu teman-teman saya pun yang umurnya ada lebih dari 25 tahun di kelas ya. Banyak juga gitu, tidak ada sedikit juga. Seperti itu. Ini ada juga, Ustaz, kalau untuk S1 di Sudan, apakah ada skripsi seperti di Indonesia, Ustaz? Skripsi, Ustaz. Nah, ya. Untuk di Sudan sendiri ada skripsi, tapi tidak seketat di Indo ya, harus ada sidang dulu. Tapi di sini tidak ada sidang. Yang penting kita mengerjakan skripsi, tetap ada bimbingan ya, lain-lain, tapi tanpa ada sidang skripsi. Seperti itu. Ya. Ya, mungkin apalagi ya, mungkin ada sesuatu lagi yang antum belum sampaikan untuk kami sebelum kami tutup acara ini, Ustaz. Apa kata-kata motivasi atau kata-kata untuk membuat kita semangat untuk belajar ke Sudan, atau keutamaan kita belajar di Sudan itu untuk apa ya, kita meminta motivasi dari antum gitu. Yang terpenting apa ya, dimanapun kuliahnya ya, saya tidak hanya di Sudan, kan ke Timur Tengah lain, Mesir, Saudi, Maroko, Sudan, ataupun bahkan ke Eropa. Terpenting ya itu, kembali lagi meluruskan niat kita, tujuan kita keluar negeri mau ngapain. Kalau mau foya-foya lebih baik di Indo, sayang biaya kan. Iya, sayang biaya. Tentunya doa orang tua itu yang salah satu yang penting juga, karena bagaimanapun itu menjadi kekuatan bagi kita. Selain tadi ikhtiar mencari informasi, kemudian ikhtiar melengkapi berkas, dan juga sabar saja sih, sabar dalam menjalani prosesnya seperti itu. Dan tentunya yang mendaftar itu bukan hanya kita, banyak, bahkan ribuan. Tentunya kita harus doanya harus kencang gitu. Ya, dan juga kalau pengalaman atau nasihat dari senior ya, hilangkan suuzon seperti itu. Suuzon. Kan ada apa ya Bang? Kan ada dulu sempat ada senior di sini bilang, ketika kamu mau berangkat ke Sudan, maka isilah semua bagasinya itu dengan kesabaran. Itu sih yang salah satu kunci di sini ya, kalau mau ke Sudan ya sabar segalanya. Seperti itu. Insyaallah. Ya, khair Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas penjelasannya, atas trik atau tata cara kita supaya kita bisa berkuliah di Sudan. Dan di sini insyaallah kita akan tutup acaranya, dan kami di sini memintakan maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dari saya sendiri atau dari perkataan saya yang kurang berkenan, yang kurang pro-nya saya dalam acara ini. Saya minta maaf yang besar-besarnya, Ustadz ya. Sama-sama, Ustaz. Juga mohon maaf ada kendala teknis ya. Ya. Alhamdulillah, untungnya hari ini tidak jadwal mati lampu, jadi bisa cukup lancar. Biasanya di sini sering mati lampu. Oh, Ustaz. Syukran katsir, Ustaz. Syukran katsir ala husni istimamikum, Ustaz. Syukran. Afwan. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Assalamualaikum, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz, monggo. Alhamdulillah ya kawan-kawan, teman-teman, kita sudah mendengarkan kurang lebih
cerita atau pengalaman beliau, yakni Habib Zainuddin Izzuddin, Habib Abdurrahman Izzuddin, yang telah menjalankan studinya di Sudan. Yang mungkin kita telah banyak mendengarkan cara atau tips yang lagi-lagi kita harus mencari mencari informasinya itu di link. Nah, itu sangat penting gitu. Kita ikhtiar mencari di link, kita mencari informasinya yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya, supaya kita mendapatkan minhatud dirosah, atau bahasa Indonesianya itu biaya siswa. Ya mungkin cukup dari sini. Padahal yang mengisi acara ini Ustadz kita, Ustadz Irfan, mungkin beliau sekarang ada acara, beliau sibuk, dan saya menggantikan di sini. Dan saya di sini memintakan ampun maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan saya, dalam pertanyaan saya yang kurang jelas, yang kurang logis, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.